laporan dari BKKBN bahwa 60% remaja kita di Indonesia telah melakukan perzinahan atau melakukan hubungan di luar nikah. Umurnya sekitar 16 sampai 17 tahun. Bahkan setiap tahunnya semakin meningkat. Kita bisa bayangkan kalau rakyat Indonesia 200 juta, berapa persennya? 60% daripada 200 juta. Maka remaja kita sangat dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan juga Indonesia termasuk darurat hubungan seksual disebabkan dengan tontonan yang nomor 3 di dunia terbesar, dan itu dilakukan oleh remaja-remaja kita. Bahkan di sini hampir 70% anak-anak muda kita pernah menonton gambar dan film-film yang berhubungan dengan kedewasaan atau pornografi. Belum lagi yang menegak miras, dan belum lagi yang melakukan atau menggunakan narkoba. Ini laporan resmi dari beberapa, baik dari KPPA dan juga BKKBN terkait dengan persoalan remaja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tugas siapa? Ini tugas kita bersama. Di antaranya yang paling penting adalah keluarga. Siapakah keluarga yang menjadi tonggak di situ? Yaitu bapak atau ayah. Maka Al-Quran tegas sekali kepada kita, terutama sebagai pemimpin yang hadir di tempat ini, khususnya jamaah Masjid Jami'. Apa ayat Al-Quran itu? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu menggunakan fi'il amar, dan fi'il amar al-aslu fil amri al-wujub, bahwa ketika ada kata amar di situ perintah sebagai kewajiban untuk kita lakukan bersama. Maka Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan ku, jagalah, peliharalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, wa ahlikum nara, dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dan bagaimana kita menjaga keluarga kita? Maka kita mulai dari diri sendiri. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan allimu wa'addibu, apa? Ajarilah anak-anak kalian, wa'addibu, dan ajarilah akhlak. Di antara akhlak yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, yaitu hubbu addibu auladakum ala thalathati khisalin. Ajari anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyikum, mencintai nabi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mencintai nabi bukan hanya membaca salawat. Mencintai nabi bukan hanya ikut majlis-majlis salawat, tetapi hubbun nabi adalah apa yang diajarkan oleh nabi kita lakukan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya ajaran nabi yang paling luar biasa, dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Salat menjadi kunci dalam kehidupan muslimin, mukminin. Kenapa salat? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena kuncinya, kalau sudah salat dilakukan, maka dia akan mampu mencegah. Innas salata tanha, mampu mencegah apa? Al-fahsya, kekejian, wal munkar, dan kemungkaran. Kalau kita mulai dari rumah, dari bapak sebagai ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki atau suami sebagai penegak, pemimpin di rumah, maka bapak salatnya harus terbaik. Bapak harus salatnya 5 waktu
tidak boleh ketinggalan, apalagi sering terlambat. Bapak mengajarkan bagaimana berangkat ke masjid. Bapak mengajarkan bagaimana menuntun anaknya menuju masjid. Tidak kemudian bapak yang kemudian rajin melakukan jamaah, tapi anak dibiarkan tidur di rumah. Ini seperti bapak yang tidak pernah takut anaknya masuk ke api neraka. Dia hanya mampu menjaga dirinya, tapi yang kedua, wa ahlikum nara, dia tidak dilakukan. Dan salat menjadi kunci. Bagaimana kita melakukan hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah saja kita rusak, kita tidak pedulikan, kita tidak pernah perhatikan, maka bagaimana kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dalam hadis yang lain, kalau salatnya baik, maka baik semuanya. Tapi kalau salatnya rusak, akan rusak semuanya. Maka seorang bapak, terutama kita yang menjadi tonggak di rumah, adalah addibu wa allimu auladakum, yaitu bagaimana kita ajari anak-anak kita untuk yang pertama salat kita. Setelah